Baik, saudara terdakwa Thomas Trikasih Lembong, sehat? Syukur sehat, Bapak. Jadi perkara saudara hari ini mulai disidangkan. Mohon diperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Ya. Sebelumnya kami periksa dulu identitas saudara. Nama lengkap Thomas Trikasih Lembong, betul? Siap, Bapak. Saudara lahir di mana? Lahirnya di mana? Di Jakarta, Bapak. Jakarta, 4 Maret 1971, betul ya? Betul, Pak. Jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, betul? Betul, Bapak. Saudara tinggal di mana? Mohon tenang pengunjung juga rekan-rekan lainnya ya, rekan media. Di Mega Kuningan, Jakarta, Jalan Apartemen Salendra. Tertulis di apartemen Sailendra ya? Betul, Bapak. Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Agama? Katolik, Bapak. Katolik. Pekerjaan saudara? Swasta. Saat ini swasta ya. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI tahun 2015 sampai 2016. Tepat, Bapak. Betul ya? Pendidikan terakhir? S1. S1. Dalam perkara ini saudara apakah ditahan dalam tahanan? Saat ini sedang berada dalam tahanan. Sejak kapan? Masih ingat? Sejak malam daripada tanggal 29 Oktober. 29 Oktober 2024 ya. Sampai dengan sekarang masih dalam tahanan. Belum pernah keluar atau ditangguhkan? Belum, Bapak. Belum pernah. Baik. Sebelumnya saudara sudah terima surat dakwaan? Sudah menerima ya? Baik, dalam menghadapi persidangan ini apakah saudara didampingi oleh tim penasihat hukum yang ada di meja sini? Betul ya? Didampingi, betul, Bapak. Baik. Baik, demikian jadi untuk penasihat hukum mohon menunjukkan surat kuasa juga legal standing lainnya, berita acara sidang maupun kartu anggota asli. Silakan. Baik, silakan duduk. Baik, jadi dari surat kuasa khusus di sini ada 26 yang tergabung dalam tim penasihat hukum ya. Yang hadir di sini kesemuanya 26. Jadi masih ada kekurangan untuk berita acara sumpah yang asli maupun kartu anggota. Mohon pada sidang berikutnya untuk dilengkapi legal standing tersebut ya. Cuma saya juga perlu ketahui dulu atau cek
dari rekan dari tim penasihat hukum yang hadir siapa? Dr. Ari Yusuf Amir ada? Ya, saya. Saudara ya? Ini kan sudah lengkap. Aslinya. Dr. Dodi S. Abdul Qadir. Hadir. Hadir ya. Sugito. Tabrani Abi. Tidak hadir. Tidak. Eli Musdalifah. Hadir. Purwadi. Zaid Musafi. Ahmad Budi Jatmiko. Tidak. Yanuar Bagus. Ada. Andreas Timothy. Tidak ada. Mirza Zulkarnain. Elvin Sasa Simbolon. Dian Teti Diansari. Ada. Evert Raldi Kalibonso. Tidak ya. Dr. Agustinus Miranda Wijaya. Gali Wahyu. Zuhad Aji Firmantoro. Septo Ahadi. Riko Ahmad. Zevanya. Tidak. Ihsan Prastya. M. Rizky. Hasan Daniel. Sudah semua saya absen ya, karena yang selebihnya tidak hadir ya. Baik, dari penuntut umum sudah ada surat tugas di sini, demikian. Kalau yang di belakang sudah advokat praktek atau bagaimana? Oh ya. Wah, ini kita masih sidang yang atas nama perkara Thomas T. Lembong ya. Nah, tapi karena juga penuh di dalamnya, tidak masalah, tidak keberatan di situ dulu. Ya, demikian ya. Silakan duduk. Baik, jadi yang hadir di sini adalah penasihat hukum saudara ya. Segala sesuatunya nanti apabila saudara rasa perlu, silakan untuk berkonsultasi dengan tim penasihat hukum. Tadi saudara nyatakan sudah terima surat dakwaan, demikian ya, dari tim penasihat hukum juga sudah terima. Namun untuk lebih jelasnya penuntut umum akan membacakan surat dakwaan. Siap yang mulia. Siap untuk dibacakan? Siap. Demikian. Tapi ya, sebelumnya kami sampaikan untuk surat dakwaan ini mungkin untuk tabel kami tidak bacakan, hanya intinya saja. Kemudian untuk subsidiarnya kami akan langsung ke pasalnya kalau diperkenankan yang mulia. Demikian. Keberatan? Tidak keberatan, Ya, setuju. karena lumayan tebal ya. Kita juga masih ada berkas perkara lainnya. Setuju, yang mulia. Kalau tidak keberatan tadi yang disampaikan penuntut umum sebagaimana temuan ya, karena sudah terima juga untuk tidak dibacakan. Termasuk juga mungkin bunyi pasal-pasal juga tidak, aturan juga. Untuk subsidiarnya kami tidak akan Enggak, mengulang maksudnya lagi. aturan-aturan lainnya yang dalam uraian tidak perlu. Kalau pasal dakwaan tetap dibacakan ya. Demikian ya. Untuk diperhatikan saudara terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Silakan dibacakan. Terima kasih atas kesempatan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDS 06-M.10-TT1-02-2025. Identitas terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Dakwaan primer bahwa terdakwa Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 79/P tahun 2015 tentang pergantian beberapa Menteri Kabinet Kerja periode 2014 sampai dengan 2019 tertanggal 12 Agustus 2015. Pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Jalan MI Ridwan Rais nomor 5 Gambir Kota Jakarta Pusat, kantor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero di Jalan Abdul Muiz nomor 8 Petojo Selatan Gambir Kota Jakarta Pusat. Gedung Equity Tower di Sudirman Central Business District, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52 sampai 53, nomor lot 9, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Hotel The Ritz-Carlton di Sudirman Central Business District, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52 sampai 53, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Charles Sitarus selaku Direktur Pengembang Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero sejak tahun 2015, Tony Wijaya NG selaku Direktur Utama PT Angel Product sejak tahun 2003, Den Suryanto Eka Prastyo selaku Direktur PT Makassar Ten sejak tahun 2006, Hansen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentral Usaha Tama Jaya sejak tahun 2013, Indra Suryaningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industri sejak tahun 2012, Eka Sapanca selaku Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama sejak tahun 2015, Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Fumindo sejak tahun 2015, Hendro Giarto Atio selaku Direktur PT Duta Sugar Industri sejak tahun 2019, Hens Walita Hutamas selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur sejak tahun 2010, Ali Sanjaja Budi Darmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas sejak tahun 2011. Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah secara melawan hukum, yaitu terdakwa Thomas Trikasi Lembong tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2016 kepada Tony Wijaya NG melalui PT Angel Product, Den Suryanto Eka Prastyo melalui PT Makassar Ten, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usaha Tama Jaya, Indra Suryaningrat selaku melalui PT Medan Sugar Industri, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo, Hendro Giarto Atio melalui PT Duta Sugar Industri, Hans Walita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur, Ali Sanjaja Budi Darmo melalui PT Kebun Tebu Mas, dan Ram Krishna Parsat Venska Murti melalui PT Dharmapala Usaha Sukses. 2. Terdakwa Thomas Trikasi Lembong tanpa didasari rekomendasi dari Kementerian Perindustrian memberikan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode tahun 2015 sampai dengan periode 2016 kepada Tony Wijaya NG melalui PT Angel Product, Den Suryanto Eka Prastyo melalui PT Makassar Ten, Hansen Setiawan melalui Sentra Usaha Tama Jaya, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industri, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo, Hendro Giarto Atio melalui PT Duta Sugar Internasional, Hans Walita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur, Ali Sanjaya Budi Darmo melalui PT Kebun Tebu Mas, dan Ram Krishna Parsat Veksta Murti melalui PT Dharmapala Usaha Sukses. 3. Terdakwa Thomas Trikasi Lembong memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal mentah atau persetujuan impor gula kristal mentah periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2026 kepada Tony Wijaya NG melalui PT Angel Product, Den Suryanto Eka Prastyo melalui PT Makassar Tin, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usaha Tama Jaya, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industri, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo, Hendro Giarto Atio melalui PT Duta Sugar Internasional, Hens Walita Utama melalui PT Berkah Manis Makmur untuk mengimpor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih, padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi. 4. Terdakwa Thomas Trikasi Lembong pada tahun 2015 memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal mentah kepada Tony Wijaya NG melalui PT Angel Product untuk diolah menjadi gula kristal putih yang dilakukan pada saat produksi dalam negeri gula kristal putih mencukupi dan pemasukan atau realisasi impor gula kristal mentah tersebut terjadi pada musim giling. 5. Terdakwa Thomas Trikasi Lembong tidak menunjuk perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan menunjuk Induk Koperasi Kartika atau Inkorkar, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Inkopol, Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia atau Puskopol, Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai atau SKKP TNI Polri. 6. Terdakwa Thomas Trikasi Lembong. Sebentar, mohon maaf ya. Mohon maaf, terdakwa juga posisi duduk yang baik saja. Kaki. Tidak perlu disilangkan kakinya. Mohon maaf Bapak. Oke, baik.
Silakan bisa dilanjutkan. Kami lanjutkan yang mulia. 6. Terdakwa Thomas Trikasi Lembong memberi penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero untuk melakukan pengadaan gula kristal putih dengan cara bekerjasama dengan produsen gula rafinasi, karena sebelumnya Charles Sitorus bersama-sama dengan Tony Wijaya NG selaku Direktur Utama Angel Product, Dennis Suryanto Eka Prastio selaku Direktur PT Makassar Ten, Hansen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya, Indra Surya Ningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industri, Eka Sapanca selaku Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendra Ningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, Hendro Giarto Atio selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional, Hans Walita Utama selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, Ali Sanjaja Bodedarmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas, telah menyepakati pengaturan harga jual gula dari produsen kepada PT PPI dan pengaturan harga jual dari PT PPI kepada distributor di atas harga patokan petani atau HPP. 7. Terdakwa Thomas Trikasi Lembong tidak melakukan pengendalian atas distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN melalui operasi pasar dan atau pasar murah. Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan 1. Pasal 36 ayat 1, Pasal 36 ayat 2, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 2. Pasal 15 ayat 1, Pasal 15 ayat 2, Pasal 15 ayat 3, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 3. Pasal 26 ayat 1, Pasal 26 ayat 3, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 5. Pasal 5 ayat 1, Pasal 5 ayat 3, Pasal 5 ayat 7, dan Pasal 5 ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. 6. Pasal 2 ayat 3, Pasal 3 ayat 2 huruf F, Pasal 7 ayat 2, ayat 6, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat 1 Kepmen Perindak Nomor 571 garing MPP garing Kep garing 9 garing 2004 tentang ketentuan impor gula. 7. Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat 1, dan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 garing M strip dak garing per garing 12 garing 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang ketentuan impor gula. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Tony Wijaya NG melalui PT Angel Product sebesar 144.226.287.280,5 rupiah yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Angel Product dengan Inkopkar, Inkopol, dan PT PPI. 2. Memperkaya Den Suryanto Eka Prastio melalui PT Makassar Ten sebesar 31.190.887.951 rupiah,27 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Makassar Ten dengan Inkopol dan PT PPI. 3. Memperkaya Hans Setiawan melalui PT Sentra Usaha Tama Jaya sebesar 36.870.441.420 rupiah,95 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Sentra Usaha Tama Jaya dengan Inkopol dan PT PPI. 4. Memperkaya Indra Surya Ningrat melalui PT Medan Sugar Industri sebesar 64.551.135.580 rupiah,81 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Medan Sugar Industri dengan Inkopol dan PT PPI. 5. Memperkaya Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar 26.161.773 rupiah,93 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Permata Dunia Sukses Utama dengan Inkopol dan PT PPI. 6. Memperkaya Wisnu Hendra Ningrat melalui PT Andalan Furnindo sebesar
878.481.069,89 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Andalan Furnindo dengan Inkopol dan PT PPI. 7. Memperkaya Hendro Giarto Atiwo melalui PT Duta Sugar Internasional sebesar 41.226.608,16 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Duta Sugar Internasional dengan PT PPI. 8. Memperkaya Hans Walita Hutama melalui PT Berkat Manis Makmur sebesar 74.353.958.290 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Berkah Manis Makmur dengan Inkopol, PT PPI dan SKKP TNI Polri atau Puskopol. 9. Memperkaya Ali Sanjaja Budi Darmo melalui PT Kebun Tebu Mas sebesar 47.868.231,27 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Kebun Tebu Mas dengan PT PPI. 10. Memperkaya Ramkrishna Parsat Venkesta Murti melalui PT Dharma Pala Usaha Sukses sebesar 5.956.356.356,22 sen yang diperoleh dari kerjasama impor gula Dharma Pala Usaha Sukses dengan Inkopol. Yang merugikan keuangan negara sebesar 515.440.970,36 sen yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar 1.409.622 sen. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 nomor P.01-D5-S/D5-01-2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia atau BPKP RI. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Dilanjutkan teman kami yang mulia. Mohon izin yang mulia. Bahwa gula merupakan komoditas yang penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan gula merupakan komoditas yang memiliki nilai strategis bagi ketahanan pangan serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Oleh karena pentingnya komoditas gula tersebut, maka pemerintah menetapkan gula sebagai barang dalam pengawasan berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 2004 tentang penetapan gula sebagai barang dalam pengawasan. Sebagai komoditas yang merupakan barang dalam pengawasan, gula dibagi menjadi 3 golongan, yaitu gula kristal mentah adalah gula dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi. Gula kristal rafinasi adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, dan gula kristal putih adalah gula yang dikonsumsi langsung tanpa proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat 1 dan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional yang dilakukan melalui pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan atau kebutuhan konsumsi dalam negeri. Bahwa ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan atau tidak dapat diproduksi dalam negeri. Bahwa sebagaimana pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan ditentukan dalam menjamin pasokan dan stabilisasi barang, kebutuhan pokok dan barang penting
Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan impor. Bahwa ketentuan pasal 3 ayat 2 Perpres nomor 71 tahun 2015 menyatakan untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya secara sendiri atau bersama-sama bertugas, salah satunya adalah mengelola ekspor dan impor. Lebih lanjut, dalam ketentuan pasal 5 ayat 6 Perpres nomor 71 tahun 2015 menyatakan bahwa dalam melakukan pengelolaan ekspor dan impor, pemerintah memberikan persetujuan impor jika terjadi kekurangan pasokan di dalam negeri yang mengakibatkan gejolak harga. Sebagai komoditas yang merupakan barang dalam pengawasan, importasi gula hanya dapat dilakukan apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi dan atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dalam dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian. Ketentuan mengenai importasi gula sebagaimana pasal Permendak RI nomor 117/M/Dak/Per/12/2015 tentang ketentuan impor gula telah menyatakan impor gula dibatasi, meliputi gula kristal mentah, gula kristal rafinasi, dan gula kristal putih. Berdasarkan pasal 4 Permendak RI nomor 117 tahun 2015 tentang ketentuan impor gula ditentukan bahwa impor gula kristal putih hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilitas harga gula kristal putih. Lebih lanjut, ketentuan pasal 5 Permendak RI nomor 117 tahun 2015 tentang ketentuan impor gula ditentukan bahwa gula kristal mentah dan gula kristal putih hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang memiliki angka pengenal impor produsen dan mendapat persetujuan impor dari Menteri. Sedangkan impor BKP hanya dapat dilakukan oleh BUMN yang memiliki angka pengenal importir umum setelah mendapat inflasi menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dengan keputusan sebagai berikut. 1. Data perkiraan produksi dan konsumsi yang berasal dari Kementerian Perdagangan akan terjadi defisit pada jagung, kedelai, daging sapi, dan semua jenis cabai. Sedangkan yang mengalami surplus adalah beras, gula, pasir, minyak goreng, bawang putih, daging unggas, dan telur unggas. 2. Stok gula masih mencukupi sehingga tidak perlu melakukan impor. 3. Seluruh pabrik gula akan diminta menyalurkan gula rafinasi kepada industri makanan dan minuman, bukan disalurkan kepada konsumen langsung. 4. Pemerintah harus menentukan bahwa gula wajib mempunyai stok nasional yang dapat dikelola oleh Bulog atau PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau disingkat dengan PT PPI. 5. Pabrik gula BUMN saat ini sedang melakukan penggilingan sehingga dapat memenuhi kebutuhan gula nasional dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, diusulkan agar tidak memberikan izin impor gula dalam waktu 3 bulan ke depan. 6. Impor gula saat ini lebih besar daripada kebutuhan gula sehingga menyebabkan gula tersebut merembes ke pasar. 7. Apabila impor gula tetap dilakukan, maka diusulkan yang diberikan izin impor adalah PT PPI. 8. Menteri Perdagangan harus mengirim surat seperti yang telah dilakukan Menteri Dalam Negeri kepada semua kepala daerah agar di daerah masing-masing dilakukan operasi pasar. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi tanggal 12 Mei tahun 2015 tersebut, stok gula konsumsi masih mencukupi sehingga tidak perlu melakukan impor gula serta tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan impor gula dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga gula. Berawal pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan melakukan kerjasama dengan TNI Angkatan Darat mengenai pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan NKRI. Dengan dalih kesepakatan tersebut, kemudian pada tanggal 19 Mei 2015, Felix Huta Barat yang merupakan Ketua Umum Indo Koperasi Kartika atau Inkopkar bersama Tony Wijaya Eng selaku Direktur Utama PT Angel Product melakukan kerjasama distribusi gula dalam rangka operasi pasar nomor PKS /88/2015 tentang ini yang mulia kami lanjutkan. Nomor PKS 88/5/2015 tentang penyelenggaraan operasi pasar dalam menjaga stabilisasi harga kebutuhan gula di masyarakat.
Di dalam kerjasama tersebut disepakati pelaksanaan operasi pasar Inkopkar dan PT Angel Product berupa gula kristal putih atau GKP sebanyak 100.000 ton yang akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dengan keuntungan Rp75 per kilogram untuk Inkopkar melalui distributor yang sudah ditunjuk oleh antara lain CV Putra Benteng, PT Yalusi, UD Benteng Baru, PT Wijaya Tama, Langgam Perkasa, dan CV Tetap Jaya. Bahwa Felix Kuta Barat melalui surat nomor B136-5-2015 tanggal 21 Mei 2015 mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan RI dengan dalih untuk melakukan pendistribusian gula untuk operasi pasar sebanyak 100.000 ton yang bekerjasama dengan PT Angel Product sebagai produsen gula rafinasi dan bukan merupakan BUMN produsen gula rafinasi gula kristal putih atau GKP. Selanjutnya atas surat tersebut, Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel mengirimkan surat nomor 465-MDAG-SD6-2015 tanggal 4 Juni 2015 yang pada pokoknya menyetujui pelaksanaan operasi pasar gula dengan syarat pelaksanaan operasi pasar gula dapat bekerjasama dengan produsen dalam negeri dengan lokasi operasi pasar gula pemukiman penduduk dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah dan melaksanakan 2 minggu sebelum puasa sampai dengan paling lambat 7 hari setelah Idul Fitri atau H+7 Idul Fitri pada tanggal 18 Juli 2015. Surat Menteri Perdagangan RI nomor 465-MDAG-SD-6-2015 tanggal 4 Juni 2015 memberikan persetujuan kepada Inkopkar untuk melaksanakan operasi pasar. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2015, Felix Kuta Barat mengirimkan surat nomor B194-7-2015 kepada Menteri Perdagangan RI perihal pengajuan permohonan perpanjangan waktu operasi pasar gula dikarenakan realisasi distribusi gula baru mencapai 50% dari total produksi sebanyak 100.000 ton. Akan tetapi Menteri Perdagangan RI yang dijabat oleh Rahmat Gobel pada saat itu tidak membalas surat dari Inkopkar tersebut dikarenakan tidak urgen. Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2015 setelah Menteri Perdagangan RI berganti dari Rahmat Gobel kepada terdakwa Thomas Rikasi Lembong, Tony Wijaya Ang selaku Direktur Utama PT Angel Product memerintahkan Direktur PT Angel Product yaitu Andi Bakhtiar untuk mengurus surat perpanjangan operasi pasar ke Kementerian Perdagangan. Pada saat itu Andi Bakhtiar menemui Sri Agustina untuk menanyakan surat perpanjangan operasi pasar tersebut dan dijawab oleh Sri Agustina belum ada arahan. Selanjutnya terdakwa Thomas Rikasi Lembong memerintahkan Sri Agustina untuk memperpanjang pelaksanaan operasi pasar sebagaimana permintaan dari Inkopkar. Saat itu terdakwa Thomas Rikasi Lembong mengatakan kalau ada yang membantu pelaksanaan operasi pasar untuk stabilisasi harga maka lebih bagus. Atas perintah dari terdakwa Thomas Rikasi Lembong tersebut, selanjutnya Sri Agustina memproses surat permintaan perpanjangan tersebut secara berjenjang dengan memberikan instruksi di dalam draft surat perpanjangan sebagai berikut. 1. Buat peta harga di luar Jawa yang memiliki harga gula yang tinggi. Setelah itu baru Inkopkar bisa ditugaskan untuk melakukan operasi pasar. 2. Periode perpanjangan bisa sampai 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Selanjutnya terdakwa Thomas Rikasi Lembong menandatangani surat nomor 707-MDAG-SD-8-2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal persetujuan perpanjangan waktu operasi pasar gula pada Inkopkar dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaan operasi pasar gula tersebut Inkopkar dapat bekerja sama dengan produsen dalam negeri, bahwa produsen dalam negeri yang memproduksi gula kristal putih atau GKP untuk produksi pasar gula harus memiliki izin usaha industri untuk memproduksi gula kristal putih atau GKP, sedangkan PT Angel Product merupakan produsen gula kristal rafinasi atau GKR. Selanjutnya, dengan dalih untuk mendapatkan kuota impor gula kristal mentah atau GKM untuk PT Angel Product pada tanggal 18 September 2015, Felix Kuta Barat mengirim surat nomor B-239-9 tahun 2015 kepada terdakwa Thomas Rikasi Lembong perihal kompensasi atas produk gula konsumsi yang digunakan untuk operasi pasar. Di dalam surat tersebut disampaikan Inkopkar telah melaksanakan penugasan operasi pasar dari Kementerian Perdagangan RI dengan menggunakan gula milik PT Angel sebanyak 100.000 ton. Sebagai kompensasinya, Inkopkar meminta agar terdakwa Thomas Rikasi Lembong memberikan izin impor gula kristal mentah atau GKM kepada PT Angel Product sebanyak 105.000 ton. Selanjutnya, atas dasar surat yang ditandatangani oleh Felix Kuta Barat tersebut, pada tanggal 1 Oktober 2015, Tony Wijaya Ang memerintahkan Andi Bakhtiar mengajukan permohonan pengakuan sebagai importir produser raw sugar melalui surat
nomor 028/9/15 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dan surat pernyataan nomor 029/AP/9/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang pernyataan tidak memindahtangankan izin impor dalam memperdagangkan gula kristal mentah serta tidak menjual gula rafinasi ke konsumen. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2015, PT Angel Product mengajukan pengakuan impor raw sugar sebanyak 105.000 ton kepada Menteri Perdagangan RI dengan nomor 24211 Inetrade 1/2015 tanpa dilengkapi rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.